Pilihan motor kalau zaman dulunya seperti tahun 80-an atau 90-an bisa dibilang cukup terbatas. Kalau nggak Vespa ya Honda. Dan pada era tersebut di Indonesia sendiri masih mencoba bangkit dari keterpurukan setelah berakhirnya penjajahan. Dengan demikian fungsi kendaraan saat itu khususnya motor benar-benar masih digunakan untuk alat transportasi dan penunjang kerjaan aja. Kemudian ketika kita maju di era 90-an akhir atau awal milenium yaitu tahun 2000-an, kondisi di Indonesia sudah jauh lebih berkembang dalam segi apapun. Dengan demikian, anak-anak muda kala itu pun juga sudah mulai memiliki pemikiran yang lebih luas daripada era-era sebelumnya. Selain itu, tontonan juga udah bukan TVRI lagi dan majalah-majalah otomotif sudah mulai bermunculan. Dengan demikian, dimulailah era kendaraan khususnya motor tidak menjadi alat transportasi aja. Karena motor ternyata bisa dibuat menjadi hobi dengan cara dimodifikasi. Dunia modifikasi kala itu cukup masih sederhana. Hal ini bisa terjadi karena barang yang tersedia tidak sebanyak dan tidak semudah didapatkan seperti saat ini. Buat kalian ya yang tinggal di Jakarta khususnya di tahun 2000-an udah main motor, kalau mau belanja kalau nggak ke Otista ya ke Asem Reges Kebun Jeruk. Dan partnya hanya terbatas itu aja. Dengan demikian motor-motor modifikasi hanya memiliki aksesoris yang simpel-simpel aja dan tidak memiliki aksen-aksen tai look seperti saat ini. Kemudian kita maju lagi ke tahun 2010-an ke atas. Di tahun ini untuk mendapatkan aksesoris modifikasi motor sudah semakin mudah. Karena saat itu ada yang namanya Kaskus untuk jual beli barang. Cendol dong kan. Dan pada tahun tersebut juga skill tukang cat dan tukang knalpot udah lebih maju. Yang mana dengan demikian banyak anak-anak motor yang memodifikasi motornya sudah mulai ke arah ekstrim seperti melakukan perubahan cat bahkan sampai ke airbrush. Namun sayangnya dengan akses yang semakin mudah dan skill yang semakin mumpuni, sayangnya memodif motor jadi harus pilih-pilih. Karena kalau nggak begitu, merek motor tersebut bisa menjadi imbasnya yang mana pada akhirnya karena hasil modifikasi yang kurang sedap dipandang mata, motor tersebut memiliki status jamet. Di sini saya tidak rasis ya, walaupun memang istilah jamet sendiri itu mengacu pada ras Jawa yang mana artinya Jawa metal, tapi makin kesini istilah jamet sendiri sudah tidak mengarah ke arah sana lagi, yang mana istilah jamet hanya menjadi kata-kata tanpa arti untuk ngatain sesuatu yang tidak sesuai konsepnya. Dan jika suatu motor sudah mendapatkan julukan jamet, sungguh menyedihkan, apalagi dalam keadaan standar aja motor tersebut sudah menyandang status jamet. Maka dari itu di video ini kita akan membahas 5 motor jamet. Ayago alias Ayam Jago adalah segmen motor yang cukup khas pada awalnya. Sebelum era Sonic dan Satria F modern saat ini, motor-motor Ayam Jago dulunya memiliki status motor anak gaul, seperti Suzuki RK Cool dan Honda Nova RS. Selain mahal pada zamannya, motor fairing kala itu hanya ada di motor gede aja, dan motor bebek identik untuk motor bapak-bapak. Dengan demikian, motor Ayam Jago menjadi motor pilihan anak muda. Karena secara motornya bentuknya begini, ya pasti anak muda yang pakai, bukan bapak-bapak. Ya kalau bapak-bapak yang pakai, ya bisa encok pinggangnya. Mulut anak kotor. Dan karena anak muda yang pakai motor Ayam Jago dan kebanyakan anak konglomerat kala itu alias anak borju, motor ini menjadi primadona dan jauh dari kata motor jamet. Namun setelah tahun 2010-an ke atas yang berarti sekitar 6 tahunan setelah Satria F mengaspal di Indonesia, motor Ayam Jago mendapatkan julukan jamet. Mau motor apapun ya, Satria F ataupun Honda Sonic. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ini bisa terjadi karena modifikator motor-motor ini. Dulunya Satria F banyak yang dimodif airbrush yang bikin sakit mata kayak gini. Selain itu udah airbrush pakai ban cacing kayak gini. Bentar, apakah tren ini diciptakan oleh jamet? Sebenarnya enggak, tren ini awalnya cukup keren. Namun orang-orang khususnya yang di luar ibu kota baru menerapkan tren ini beberapa tahun setelahnya, yang mana tren ini sebenarnya sudah mulai meredup di ibu kota. Ditambah populasinya bukan 1 atau 2, bahkan ratusan. Dan yang terakhir biasanya mereka bersatu dalam satu komunitas, yang mana sering banget konvoy. Dan jika lagi konvoy sangat ugal-ugalan sekali dan akhirnya status jamet pun jatuh kepada motor-motor Ayam Jago. Ngenes ya dari motor keren jadi jamet. Di sini mah gampang bedain status sosial orang-orang. Yamaha Vixion adalah rajanya jalanan pada saat sebelum R15 mengaspal di Indonesia. Selain bentuknya yang keren, harganya juga terjangkau bagi kebanyakan orang. Dengan demikian, motor ini menjadi favorit. Namun sekali lagi, dengan modifikator jamet, motor ini dipakein skin epic yang kayak gini. Seperti biasa, ban cacing, airbrush, ceper, dan knalpot racing. Dan sama halnya dengan jamet Ayam Jago, jamet Vixion suka berkumpul dan menjadi satu komunitas. Tapi uniknya entah kenapa jamet Vixion demen banget nongkrongnya di tepi pantai.
Dan inilah yang menjadi bahan cemoohan orang-orang. Sekali lagi, kasian banget nih nasib motor. Pada setuju nggak nih ini motor masuk kategori jamet? Sebenarnya status jamet di motor ini sudah terangkat dengan sendirinya, yang berarti ini motor udah bukan motor jamet lagi. Namun beberapa waktu lalu, motor ini sempat menjadi motor jamet. Kenapa bisa? Ya karena dengan tren Ninja 4 tak yang harganya sudah mulai turun, user-user Ninja 150cc 2 tak menjual motor mereka dengan harga ngasal alias murah. Dan akhirnya harga motor Ninja 150cc pun bisa terbilang murah hanya di belasan juta aja. Dengan demikian pengguna motor-motor bebek nih akhirnya bisa tertarik dengan motor-motor ini karena murah. Dan mulailah dimodifikasi layaknya Satria F dan Fiction, airbrush, ban cacing, ceper, dan knalpot racing. Knalpot racingnya di sini benar-benar yang kualitasnya kurang bagus ya, yang berarti suaranya nggak enak banget didengar. Dan sama seperti pengguna Fiction dan FU, jamet Ninja ini suka ngumpul dengan sejenisnya dan menjadi komunitas. Tapi nggak tahu deh dia suka nongkrong di pantai juga atau enggak. Ah, itu mah formalitas doang. Tapi untungnya status jamet di motor ini sudah menghilang karena harga motor ini tiba-tiba melambung tinggi dan trennya saat ini sudah ke OEM look. Dengan demikian Ninja sudah terselamatkan dari status motor jamet. Untuk KLX mendapatkan status jamet bukan karena airbrush, ceper, ataupun nongkrong di pantai, melainkan dari usernya itu sendiri. User KLX di daerah manapun terkenal ugal-ugalan layaknya komunitas jamet. Dengan demikian, lambat laut motor ini saat ini sudah mendapatkan status jamet, bahkan dalam keadaan standar. Kemudian walaupun sudah dimodifikasi menjadi supermoto yang keren seperti ini nih, identitas jametnya masih melekat, tapi bukan di motornya, melainkan di pengendaranya. Yang mana style pengendaranya bisa dibilang jamet, pakai jeans ketat, sobek di dengkul, helm full face, baju long sleeve, dan sepatu berwarna terang seperti warna putih. Kalau menurut saya pribadi, fashionnya keren-keren aja sih, nggak jamet. RX King adalah raja jalanan, karena setiap ada RX King yang ngebut, pengendara di depan RX King pasti bakal minggir, karena takut sama suaranya yang sangat mengganggu tersebut. Dan saya cari-cari di beberapa artikel kenapa motor ini bisa mendapatkan status jamet, ternyata jawabannya satu, karena yang make saat ini banyakkan orang Jawanya. Dan dengan gaya bawa motornya yang suka ngeblayer dan tentu aja ini mengganggu banyak orang juga, motor ini langsung dikasih julukan motor jamet. Dan uniknya motor RX King ini sama seperti Satria F, mendapatkan status jamet walaupun bentuknya standar. Dan itulah 5 motor yang mendapatkan status jamet. Apakah kalian setuju atau nggak setuju? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.